sekarang kita ngebahas tentang lanjutan yang kemarin, bener nggak, Vin? Kalau yang kemarin itu sebenarnya masih tentang perawatan sih sebenarnya. Iya nggak, Vin? Iyalah, Karena selesai. Howdy folks, I'm Vincent. and I'm Alif. Together we are Jericho. And we welcome you to our channel. Enging eng. Bodo amat. Jeng 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 jeng. Bahasa apa, Lip? Sekarang kita ngebahas tentang Whiskey in the jar. kebersihan dalam kandang. Ya. Teng deng 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 begitu. Begitu. Ada lagunya gitu. Jeng Belum. jeng jeng jeng. Jadi kita sekarang akan ngebahas tentang kebersihan dalam kandang. Kenapa sih kalau misalkan kebersihan itu penting, balikin aja. Lu kalau di kamar lu kotor, Betah nggak? betah nggak? Nyaman nggak? Penyakitan nggak? Paling Bengek. kalau enggak, lu kadas kutil kurap itu nempel di badan lu dah. Sama bengek. Iya. Penyakit itu, penyakit borok mulu ya. Bengek. Ya ada apaan nih masuk? Ntar lu- Vitamin. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bukan ini. Tahu bentar. min kuman kamil, Lu ngomong lu. kuman Nah, tuh. jadi vitamin. Tuh. Ini mau mabok nih satu nih. Ya lanjut. Kita akan ngebahas tentang kebersihan kandang. Karena kalau nggak kita bahas, nanti timbullah penyakit. Enggak dong. Kalau kita nggak bahas, nanti nggak tahu. Gitu. Jadi nggak tahu. Jadi nggak tahu. Nah, gini. Oke, sekarang bahas Pin, gimana Pin? Kebersihan kandang ya, bersih lah, kandang mesti bersih. Environment Bearded Dragon ya, mesti bersih. Kenapa? Jangan menyepelekan feses. Itu jenis sepelekan. Sedikitnya feses itu ada imbas untuk ke Bearded Dragon kita. Contohnya jamur, pneumonia, pencernaan, dan jamur lumayan, sama bisa kena sifilis, kencing nanah. Itu dengan kelamin itu bisa bernanah kalau misalkan kandang itu kotor. Sifilisnya karena kandang kotor, Iya, bukan tukang jajan. bukan karena ganti-ganti pasangan. Kalau ganti-ganti pasangan dulu, nyengir-nyengir nih biasanya nih, ganti-ganti. yang suka deg-degan gitu ya, kalau misalkan kok tanggalnya segini belum gitu ya. Belum gajian, maksudnya belum gajian gitu. Ya, tapi kalau misalkan deg-degan yang lain ya lu. Ya, lu gimana? Oke, lanjut. Lalu lu ngomong lu, gua ngomong apa kek? Jadi gini permisa, Pemirsa. gue disuruh ngomong beda, gue gak ngerti. Lanjut Pin. Gini, jadi penyakit yang bisa ditimbulkan dari kurang bersihnya kandang itu adalah pertama yang paling dan ini bukan penyakit wajar ya, garis bawahi dan tolong dikasih tanda seru kalau bisa. Ini mah penyakit wajar. Jamur pada Bearded Dragon itu bukan penyakit wajar ya. Itu kenapa? Karena pertama feses itu jarang diangkat atau dibersihkan, dibuang lah gitu. Terus feses bisa kena. Terus ada contohnya yang kalau misalkan dibilang di video sebelumnya itu kita udah bilang jangan kasih air minum di wadah minum di dalam kandang karena Bearded Dragon itu kurang bersahabat, dia cuma mau deket doang aja gitu, tapi kurang bersahabat dengan air. Kalau ada feses, kena ada air di situ juga, itu golden ticket banget untuk jadi jamur. Kenapa? Pertama, kelembapannya akan tinggi karena ada air itu. Terus yang kedua apa? Amoniaknya juga sama. Dia sekarang lu main sekarang gini aja nih, sekarang lu main di galengan terus begitu, apa lu nggak buduk gitu loh. Terus juga karena lu juga jarang mandiin Bearded Dragon, lu juga bisa sebenarnya, cuman mau mandiin Bearded Dragon kayak mau enggak kayak
Ya tetap aja kalau misalnya feses lu nggak lu angkat, nggak lu buang, lu endepin doang di kandang ya akan jadi penyakit. Yang pertama itu penyakit jamur, yellow fungus ya. Terus apalagi pencernaan bisa. Kenapa? Taruh kata lu kasih makan ke bearded dragon lu jangkrik atau enggak sesuatu yang hidup lah atau apa gitu. Insek lu itu tuh makan insek lu itu tuh makan fesesnya gitu. Terus itu insek dimakan sama bearded dragon lu. Berarti dia punya gut lot feses dong. Apa pencernaannya nggak kena di situ? Benar, ya kan? Bahaya sekali. Jadi pencernaannya tuh kacau udah. Ya kacau ya. Lu masukin bukannya hanya insek gitu, terus lu masukin racun ke dia. Gitu loh. Benar. Terus apalagi pneumonia. Pneumonia kenapa? Amoniak tinggi masuk ke pernapasan, nyumbat di pernapasan. Jadi ada lendir. Pneumonia itu kan kayak pilek kan. Paru-paru basah lah kalau orang bilang gitu ya. Cuman beda pusing pneumonia. Itu kenapa? Karena amoniak tinggi, sirkulasi udaranya kurang, kelembapan naik, itu jadi pneumonia. Sifilis, kencing nanah atau ya dibilang kalau gue bilang sih sifilis. Kenapa? Kalau kalian ada yang mau coba mengawinkan bearded dragon ya, saat kimpoy. Nah, itu kan dia punya hemipenis keluar. Bener, jadi dia pas keluar mau masuk misalkan kandangnya kotor, Pas dia nggak bisa. Kalau misalkan ada kejadian gara-gara kandang kotor, malah itu hemipenisnya nggak masuk lagi, nggak masuk ke dalam lagi, nggak masuk. nggak ke dalam lagi. Terus Terus berarti. ya siksa juga ya kayak begitu lo. Enggak lah, lo gila, lo orang udah selesai. Lo udah selesai kayak begitu, lo kelainan, lo namanya sakit namanya. Terus gini, kenapa? Karena higienisnya kandang kurang. Itu yang masuk ke sela-sela hemipenisnya dia, habis itu ya udah selesai, jadilah penyakit. Terus tadi gue mau, nular apa enggak? Iya. Ya nular. Pneumonia bisa menular kalau parah dan garis bawahi imunnya bearded dragon kita seperti gimana kondisinya. Kalau lagi drop ya cepat ketularan penyakit sama kayak manusia. Ya, jamur pun juga. Jamur apalagi? Nular. Itu lebih parah, jamur lebih cepat penularannya. Kenapa? Lu punya lebih dari satu bearded dragon. Lu pas mandiin nih bak lu taruh nih. Oh nggak ada fesesnya kok aman. Itu bede lu yang satu nih bede lu nih. Ini taruh karena bede lu nih. Yang ini kena jamur nih. Dia nih kena jamur nih. Lu mandiin. Selesai lu mandiin, yang ini masih bersih. Lu bilang masih bersih nih. Belum ada feses di baknya. Terus lu mandiin yang dia. Kena nggak? Kena dari air. Karena dia udah kena jamur, ini masuk kena jamur. Jujur gua nggak pernah ngerekomendasi untuk satu bak ramean gitu. Karena kan kita nggak tahu itu ada biarpun dipelihara sama kita gitu. Jadi mandiinnya itu kalau bisa dipisah dan kayak yang video sebelumnya tuh. Seperti itu. Kita kan udah ngajarin kan ya Iya, cara mandiinnya. Kecuali kalau kalian ngerasa tenang emang nggak ada. Iya. Tapi lebih aman dan lebih baik yang seperti mandiin dipisah. Dan tempatnya kayak gimana? Ya kayak yang di video sebelumnya. Kenapa gue nggak sebutin biar lu tahu video lu sebelumnya. lihat. Cara mandiinnya ada gitu. Jadi sebenarnya hal sepele. Ide simple sih ketika lu mau jaga kebersihan BD lu mau aman. Fesesnya itu lu ambil terus aja. Ya lu mungkin kan di WC lu nggak nyiram feses lu pas lu udah buang. Jadi misalkan lu mau ngeliat kandangnya, iya ada fesesnya, ada kotorannya. Lu bersihin aja pakai apa? Pakai tisu basah. Itu menjaga jangan sampai didiemin ada berapa itu bahaya. Lu tunggu sampai gua bersihinnya mau 3 hari sekali, gua bersihinnya mau seminggu sekali. Itu fatal ya nggak sih, Ben? Untuk di bearded dragon itu paling fatal, di kebersihan itu paling fatal. Dan sebenarnya bukan BD doang. Yang gua tahu semua hewan pun begitu. Iya. Kalau bisa bersih. Bukan kalau bisa, usahakanlah selalu bersih. Iya, wajibin bersih. Apalagi bearded dragon itu dibilang kompleks sekali.
Masalah itu kompleks banget. Misalkan udah kena. Iya, dan dia itu kayak gini contohnya, gini nih. Lu Ada iklan biasain, oh iya Iklan burung. dan lu biasain makan pakai D3 yang suplemen D3. Terus BD lu nggak keracunan kok, BD gua nggak keracunan D3. Belum. BD itu mupuk penyakit. Dia mupuk, dia nimbun dia. Kalau misalnya kita penanganannya bener-bener sembrono ya, bisa kena MBD, bisa itu kalau kurang kalsium. Tapi untuk hal di sini, masa iya kalian nggak kasih kalsium, gitu kan? Masa iya kalian nggak kasih kalsium? Semua juga butuh kalsium kan, apalagi reptil yang bener-bener dan dia darah dingin, gitu. Terus yang kedua apa? Mau diperbaikin bisa, ada obatnya, tapi nggak namanya lebih baik kan mencegah daripada mengobati. Benar. Kalau udah ada kasih obat, kalian mau ngurusin ya bagus. Kalau kalian tahu dengan kalian itu sakit, ya bawalah ke veterinarian, bawalah ke dokter hewan. Seperti itu biar tahu ini penyakitnya apa, penanganannya mesti seperti apa. Tanya ke kita pun juga kita juga selalu kontak dengan dokter hewan kita bicara seperti ini karena kita juga udah belajar sama mereka juga sama dokter itu. Benar. Dokter hewan itu gitu loh. Jadi apa ya, nggak menutup kemungkinan untuk kena penyakit kalau misalnya anggap remeh. Jadi jangan anggap remeh. Poinnya di sini, lu jangan pernah namanya menganggap remeh sesuatu. Kalau lu mau ngambil sesuatu BD melihara, berarti harus menerima konsekuensi tanggung jawab lu yang lain-lain, nggak cuma ngasih makan. Kesehatan pun harus dijaga. Iya. Gitu. Konsul sama dokter hewan yang paling dekat di tempat kalian. Bagusnya gimana ya, atau gimana kenapa ya, dicek kesehatan itu yang kita bener-bener anjurkan. Kenapa mereka juga makhluk hidup gitu. Nah, jadi gitu aja mungkin Vin ya. Mungkin di episode kali ini tentang kebersihan kandang itu selesai karena poin terpentingnya itu yang tadi gue bilang. Jangan sepelekan dan feces itu atau kotorannya itu bahaya banget. Sekecil apapun bahaya. Semuanya bisa menimbulkan sebenarnya hal sepele, tapi bisa menimbulkan merembet. Ya, bener gitu. Banget itu. Jangan sepelein, garis bawahin. Kotorannya bulat kecil, maksudnya udah begitu aja di sini, nggak membleber kemana-mana. Ya kalau kemakan gimana? Ya kalau kemakan. Apalagi kalau misalnya baby ke Juve kadang-kadang suka nyicip-nyicip hal aneh-aneh yang baru. Kalau masuk ke sayurnya atau gimana gitu? Gimana? Tuh. Kan nggak lucu. Jadi gitu aja teman-teman dari kita. Misalkan teman-teman atau lu di rumah kurang paham atau ada yang pengen ditanyakan, lu tanyain langsung. Iya, betul sekali. Lu tanyain semuanya, kita akan jawab dan balik lagi lu tanya semuanya boleh dan asalkan jangan soal cinta. Ya, kita nyerah kalau misalnya lu ngomong kayak begitu, lu ke teman kita aja kali ya, satu grup gitu ya. Yang itu terus ngomong. Aku ditinggalin. Itu masih ada. Itu masih hidup nih. Itu makhluk masih hidup. Makhluk masih hidup. Tapi masih nggak sadar. Belum. Nah, namanya manusia bisa berubah ya. Doakan aja. Ya kan bisa berubah kemana-mana, bisa berubah dunia juga bisa. Ya gitulah pokoknya. Jadi gitu ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang kita yang salah, omongan kita yang nggak benar maafin. Jadi kita pamit undur diri ya nggak Vin? Ya. Tonton terus channel YouTube kita karena masih banyak banget dan juga kita ada di IG dan kita punya IG dan TikTok ada di bio. Terus kepoin dan jangan pernah bosen kepoin kita, subscribe boleh. Dan jangan pernah sungkan buat nanya pokoknya. Ya karena belum lagi BD belum. Ntar SG yang paling ditunggu-tunggu biasanya. Karena unyu gemes. Oke. Udah gitu aja. Gitu aja ya. Dadah, kita salam jumpa. Dadah. Adios.